Kenapa? Yesus yang dicobai iblis ini, yang tertulis dalam Lukas 4 dan Matius 4 ini, Yesus yang dicobai oleh iblis ini, Tuhan atau bukan dalam iman kakak? Nah, begini Bang, dalam kitab Yesaya kan sudah menjelaskan. Begini Kak, enggak. Udah berapa kali kakak ini nggak mau jujur, makanya Begini Kak, dalam konteks kemanusiaan itu kita harus pada hati kalian, dia kalian itu akan lihat merendahkan kebenaran dirinya, itu. dia itu enggak. Pertanyaanku Dia sederhana, merendahkan loh, dirinya, Kak. dia mengambil rupa Dalam seorang iman hamba. kakak, Memang dalam itu iman dia kakak. dicobai Bang. Iya, dia dicobai. Cuman aku bertanya, Yesus yang dicobai oleh iblis ini dalam iman kakak Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, maka itu di ayat seterusnya Apakah Yesus berkata pantas, apa? kakakku? Jangan engkau cobai Tuhan Alamu. Apakah pantas Begini Tuhan begini dicobai Kak. sama iblis? Jangan engkau mencobai Tuhan Alamu, kata Apakah Yesus. engkau bisa menerima ketika Tuhan dicobai sama iblis? Enggak, Bang. Enggak, Tuhan iblis dicobai itu enggak iblis. tahu, Bang. Iblis itu enggak tahu bahwa yang berhadapan dengan dia itu Tuhan. Mengatakan bahwa mereka ini telah merusak peradaban. Rusak peradaban dibuat sama mereka ini. Jika mereka beriman dengan doktrin seperti itu, rusak akal manusia dibuat sama mereka ini. Kenapa? Mereka beriman, Bang. Tuhan dicobai iblis, Bang. Cobalah dulu. Hakikat Tuhan itu maha mengetahui. Ketika Tuhan yang maha mengetahui datang setan atau iblis mencobai Tuhan, cemana itu? Ada lagi ini dokter apa tapping di bawah, dia nggak tahu, iblis nggak tahu itu Tuhan. Bagaimana bisa seorang Tuhan ada makhluk ciptaannya tidak tahu siapa dia, cemana? Kak Filopi, sekarang poin kita itu gini Kak, Yesus mengatakan kepadanya telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Iblis juga mengatakan kepadanya telah diberikan kuasa di bumi. Ya, telah diberikan kuasa di bumi. Ya, dari dua perkataan ini mana yang benar Kak? Perkataan siapa yang benar nih Kak? Siapa sebenarnya yang mendapatkan kuasa? Iblis atau Yesus? Itu iblis sedang mencobai Yesus. Jadi Aku pertanyaan tahu, saya gini, Kak. Bang, apakah di Jadi situ coba aku Yesus tahu. tunduk terhadap perkataan iblis? Itu pertanyaan saya sama Abang. Iya, Tunduk yang jadi nggak? pertanyaannya, kenapa iblis berani berkata seperti itu gitu loh Kak? Mana yang jadi tolak ukur? Mana yang benar ini? Yesus yang mendapat kuasa di bumi atau iblis yang mendapat kuasa di bumi? Mana yang benar? Aduh. Di ayat selanjutnya Abang harus lihat, jangan engkau mencobai Tuhan Alamu. Itu perkataan Yesus, Bang. Dia mengatakan jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Dia menunjuk kepada sosok lain. Bukan kata Yesus, jangan kau mencobai aku Tuhan Allahmu. Bukan itu kata Yesus. Ayat 8-nya jelas. Yesus itu bukan Secara Tuhan. nggak langsung. Kenapa kakak Secara katakan nggak dia langsung. Tuhan? Enggak, itu secara nggak langsung, Bang. Itu secara nggak Ada langsung. pula Yesus secara itu nggak sudah langsung, ya mengatakan sama Allah. iblis. Enggak, itu secara nggak langsung, Bang. Itu Yesus itu sudah mengatakan dirinya yang sebenarnya sama iblis itu. Jangan Apa engkau kata mencobai Yesus? Tuhan Alamu. Oke, ketika dia mengatakan Sekarang makanya jangan pertanyaan mencobai saya Tuhan. gini, Bang. Apakah Yesus tunduk terhadap perkataan iblis? Atau pencobaan yang dia lakukan terhadap Yesus, apakah Yesus tunduk? Kan tidak, Bang. Iya Kak, digiring dia ke padang gurun. Cepat. Tunduk dia sama iblis loh Kak. Baca Matius 4 nomor 1 sampai seterusnya, Lukas 4 nomor 1 sampai seterusnya Kak. Yang membawa Yesus itu ke padang gurun siapa Kak? Hah? Tentara Romawi. Iblis yang bawa dia Kak. Tunduk dia. Tengok ini kakak baca ini ya. Tengok ini Kak. Ini kakak baca ini ya. Kok kakak bilang pula dia nggak tunduk sama iblis ya nggak? Dia nggak tunduk Ini, dengan baca ini. perkataan iblis. Iblis Ini membawanya, Kak, ini. tapi dia nggak Waduh, tunduk. lebih dari perkataan Kak. Tengok Ini, Bang. Percobaan di Dalam padang konteks gurun. kemanusiaan itu kita harus Dengar dulu, bedakan, nanti dulu, Bang. kemanusiaan, ketuhanan kemanusiaan nanti dulu Kak. Tunduk dia kalau perkataan iblis. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak dia makan apa-apa. Lalu iblis berkata, ini atau kita buka di Matius 4 aja lah. Matius 4 Itu coba Abang baca lagi deh. Abang baca lagi deh. Di bawah Nih. siapa itu? ini Coba dari Abang sini baca kita lagi deh. Abang bilang di bawah. Maka Yesus Tadi di bawah menurut- siapa itu? Oke, dibawa oleh Roh Kudus. Nah,
Tuh kan, oleh Roh Maka Yesus Kudus. dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Kakak tahu apa ini roh ini? Iya. Tahu kakak apa roh ini? Kita Ya buka. memang harus seperti itu, Bang. Ya, ini kak, ini datanya kak. Ini kak, ini ya, tengok nih, apa itu roh itu? Dibawa siapa dia ke situ kak? Tengok nih kak ya, ini kak, nih, tengok nih. Makanya kalian jangan berpegang kepada terjemahan kak, sesat kalian. Lihat ini, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Sudah, ini roh kak, original teksnya kak. Tengok kak, siapa yang bawa Yesus kak? Siapa yang bawa Yesus kak? Tengok ini roh ini kak. Klik ini kak, roh. Tertulis pneuma. Pneuma itu apa artinya kak? Apa arti pneuma? Apa arti pneuma? Apa arti pneuma? Besarkan lagi nih. Apa arti pneuma? Baca kak. Apa pneuma artinya kak? Itu pamangan hantu. Baca kak. Pneuma apa artinya kak? Nih, dibaca siapa? Di bawah siapa dia kak? Bang. Coba dikecilin lah, Bang. Kita lihat dulu itu. Salah satu Itu artinya arti bukan dari cuman pneuma hantu, itu Bang. adalah Coba. hantu, Kak. Ini hantu. Enggak, coba bukan kecilin dulu itu. Enggak, kecilin dulu itu. Kenapa Abang langsung? Ini roh kan? Iya kan? Sudah? Klik rohnya. Tengok nih, Kak. Tengok nih. Nih. Loh, mana sinyal ini? Bentar. Ini. Loh. Bentar ya, bentar. Loh. Coba Abang kecilin, kita lihat lagi di situ. Selain hantu jaringan. apa artinya? Jangan Abang besarin di hantu doang dong. Lihat dulu dengan apa artinya? Apa artinya? Bentar. Semuanya kita lihat. Tuh kan, kamu bilang Roh Kudus hantu. Akhirnya jaringan kamu Bukan roh nge-lag. kudus, Kak. Tapi roh. Tengok nih, roh. Tengok nih, Kak. Gini kita Kak ngartikannya, Kak. Tengok ya. Ya iya, kamu bilang roh kan. Udah? Mana Roh, coba. udah. Artinya apa? Bahasa Inggris aja kita tengok Kak ya. Bahasa Inggris ya, biar jelas ya. Enggak usah Kakak bahasa bisa nggak? Inggris loh, Ini, bahasa di- original di- teksnya, bahasa Yunani. Apa? Yunani ke Tadi Indonesia itu artinya banyak loh. Ini roh, ya, hatinya Tadi itu berapa gini? loh. Yang kamu tunjukin tadi itu loh, kok nggak Gini dibuka? aja, kita ke translate saja Yang kalau tadi kakak itu loh, pakai. yang kamu buka Kita translate ya original Yunani teksnya. Indonesia. Nih, pneuma, tengok nih kak, Pneuma roh. Pneu, Coba roh. Enggak, Indonesia Yunani. Roh itu apa? Oke. Coba. Indonesia Yunani. Oke, ini Indonesia Yunani ya. Sudah? Bentar. Roh. Pneuma. Coba balik lagi sama. Oh iya. Coba teks aslinya saya lihat dulu. Ya, lihat nih. Matius 4 nomor 1 paralel. Tengok nih kak. Ini arti jamaknya ini ya. Maka Yesus dibawa oleh roh. Ini gak ada kudus-kudusnya kak ya. Roh aja ya. Roh ya. Roh. Tengok nih. Pneuma bisa Roh dikatakan itu kan roh. banyak bang. Nah, Iya, roh itu tapi kan salah banyak. satu Ada artinya, salah satu artinya apa? Hantu juga dikatakan roh kak, hantu. Iya, memang hantu itu ditekat. Aduh, abang ini. Hantu juga dikatakan Memang roh. hantu itu roh, bang. Makanya di dalam Alkitab sudah tertulis, ujilah setiap roh itu. Roh itu banyak, bang. Ada roh dari Tuhan, ada roh jahat. Nah, Banyak macam. berdasarkan Matius 4, Hantu Matius juga 4 dibilang nomor roh, 1. Bang. Oke, Matius 4 nomor 1 yang bawa Yesus ke padang gurun siapa? Ya, baca dulu tadi. Baca dulu. Udah aku baca. Yang membawa Yesus ke padang gurun siapa?
Baca dulu, buka, tampilin. Roh apa? Roh Kudus apa? Roh apa? Gak ada Roh Kudusnya, Kak. Roh Kudus itu tambahan LAI itu, Kak, tambahan itu. Gak ada Roh Kudus, Kak. Kakak ini gak percaya, Kakak ini. Iya, roh. Gak Ya, ada ya itu udah, Roh iya, Kudus, Roh iblis, Kudus ya, itu gak ada ya. itu. Gak ada itu. Ini roh. Tengok ya. Iya, iya. Roh. Oh. Ini pneuma. Artinya enggak, bukan itu. roh. Hatiku, roh. Hatiku. Roh. Hatinya dengan roh. Oh, Dengan hatinya. Wah. Coba, geser lagi. Spirit. Apa ini? Iya, Rohnya, memang itu nyawanya, bersemangat, begini, Bang. karunia Hantu roh, juga spirit itu roh, juga. Bang. Hah? Hantu juga itu memang roh, Bang. Namanya roh Iya, berarti juga, yang bawa Bang. Yesus ke padang gurun siapa? Iya, roh itu tadi yang Abang baca. Iya, roh itu bagian dari roh itu kan dijabarkan tadi, Kak. Hantu juga roh, jiwa juga roh. Iya. Yang membawa Yesus ke padang Iya, gurun hantu, siapa? iya, iblis, iya. Hah? Siapa? Un- Iya, Yang bawa artinya Yesus tadi ke itu padang saya bilang hantu itu juga Iya, roh. jadi ya yang kan? membawa Yesus ke padang gurun siapa, Kak? Enggak, baca dulu tadi ayatnya di Alkitab biar jelas. Jangan abang artikan yang membawa itu hantu atau apa gitu kan. Nanti abang artikan gitu loh. Pneuma, kakakku, pneuma, yaitu jamak, itu memiliki arti jamak, Kak. Jamak. Soalnya di dalam Alkitab- dalam Yunani memahami pneuma itu iblis, hantu. Seumum dari Begini, tafsir karena dari arti di LAI pneuma itu kan roh. Umum dari arti pneuma itu roh, tapi pneuma bisa dikatakan iblis maupun hantu. iya nanti kan mikirnya kok roh. Iya, karena kan di Alkitab LAI di situ terjemahannya kan Roh Kudus. Nanti kan pikirnya kok Roh Kudus Makanya membawa aneh, Yesus, kudusnya Roh dari Kudus mana membawa roh. kudusnya? Ya udah, Kudusnya dari pakai mana roh kudus? aja Itu bahasa gitu. Arab itu dari mana kudusnya? Membawa Yesus, roh itu ya kan membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jangan bilang roh lagi lah, Kak. Udah kita buka loh, Kak. Pneuma bisa dikatakan iblis maupun hantu. Yang membawa Yesus itu ke padang gurun jika berpegang kepada original teks kata roh itu adalah pneuma, iblis yang membawa. Jika saja Yesus tidak takluk, tidak mau mendengarkan iblis, mana mungkin dia mau digiring sampai ke padang gurun, Kak? Ya enggak? Iblis, kakak bilang tadi Yesus nggak takluk pada iblis. Yesus takluk pada iblis. Enggak, Matius 4 Bang. nomor 1. Enggak, Bang. Ya enggak. Aku nanti Ya, tanya, enggak. tapi kembali Dia dengan enggak begitu, tunduk Kak, ya. dengan perkataan Kembali iblis. kalian mendustakan Bible kalian sendiri. Terserah kalian. Kalau kau mendustakan Bible itu Enggak, terserah, Bang. Kak. Tapi terimalah kenyataan pahit, Kak. Bahwasanya yang Tapi menggiring Yesus kepada begini, itu adalah Bang. iblis atau Begini, pembantu. Bang. Enggak, Bang. Tapi begini, Bang. Terlalu banyak perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah jalan yang hidup, jalan keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Jadi, Oke, kasih satu sekarang saya saja tanya perkataan dulu sama Yesus. Abang dulu. Saya tanya. Satu saja perkataan Yesus, kasih satu perkataan Yesus, di mana Yesus memberikan janji kepada orang Kristen atau orang-orang yang mentuhankan dia, di mana? Lah, kan banyak Ya, satu aja, ayatnya. satu aja. Yesus memberikan janji keselamatan. Saya nggak bisa untuk umat oke, Bang. Saya nggak bisa. atau Bukan tak orang-orang mental yang saya. mentuhankan Kalau dia. saya buka Alkitab. Di mana? Di mana tertulis? Yesus nggak kenal kata Kristen, Kak, nggak kenal. Mental saya, Bang. Kalau saya buka ayat. Yesus nggak kenal Kristen. Lisan Yesus Iya, itu nggak Kristen pernah itu mengatakan pengikut Kristen, Kristus, Kak. Bang. Nggak pernah. Yesus itu nggak kenal Kristen, Loh. Kak. Yesus itu nggak kenal Kristen. Loh, kok gitu? Yesus tidak pernah menyampaikan. Iya. Abang nggak boleh gitu, Bang. Kan abang dari Kristen. Abang tahu kalau Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus, pengikut Yesus. Baik yang diikuti apa, Mbak?
Mbak mengaku di sini pengikut Yesus. Apa yang diikuti pengajaran Yesus? Iya, percaya, beriman kepada Dia dan Itu bukan percaya pengikut, itu kepada namanya Dia. percaya, Mbak. Dia Beda. satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mbak, bedakan antara pengikut sama percaya. Kalau nggak, bahkan percaya itu. Nah sekarang Mbak mengaku Kita di sini hanya adalah bukan pengikut mengikuti, tapi Yesus. kita percaya dan beriman kepada Dia. Saya tidak tanya percaya. Yang saya tanya di sini, Mbak konon katanya mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa yang diikuti? Apa yang diikuti? Ya harus percaya kepada Dia. Itu percaya. Ikuti ajarannya. Iya, ikuti Apa yang ajarannya. diajarkan. Setuju. Baik, apa yang Kita diajarkan? percaya, kita beriman. Baik, Loh. siap. Apa yang diikuti? Yang diikuti apa? Yang diikuti. Loh, Mbak tadi mengatakan pengikut Yesus. Saya tanya, yang diikuti apa? ajarannya, Apa seperti apa? itu. Iya, ajarannya baik. Ajaran kita terima. Loh, Seperti apa ajarannya ajarannya? kan seperti apa? Seperti mengasihi. Baik, mengasihi, kan? Mbak ya. Percaya Sebentar, kepada sebentar, Mbak. Dia. Mbak, dari tadi Waktu- nyambung, tolong begini, nyambung Bang. pertanyaan Begini, saya. Bang. Begini Bang, begini Bapak Bang. tadi, Begini. Mbak tadi Duh. mengatakan kepada kami Begini. percaya mengikuti. Begini Bang, denger dulu. Waktu Yesus bangkit naik ke surga, apa perkataan Yesus? Apa dia bilang, Mbak? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, Itu kita bahas itu, perkataan Mbak ya. Yesus. Baik, ketika Mbak mengatakan pergilah jadikanlah bangsa muridku. Di sini antara murid, Iya. Mbak. Mbak bisa mencerna nggak murid? Artinya Yesus di situ sebagai siapa, Mbak? Sebagai siapa di situ? Ia sebagai Yesus- guru, Tuhan, Nah, Tuhan tepat. gelarnya banyak Bang. Nah, jangan. Dia bukan cuma disebut guru juga. Mbak, saya di sini mengikuti apa yang Mbak katakan ya. Tidak ada jalan sama sekali untuk Kristen itu menuhankan Yesus, Mbak. Tidak ada. Tadi Mbak mengatakan, jadikanlah bangsa muridku. Artinya, ketika Mbak dikatakan murid, artinya Yesus adalah seorang guru. Yesus adalah rabi. Kecuali kalau di ayat itu mengatakan, jadikanlah hamba-hambaku. Artinya Yesus di situ Tuhan. Begitu Mbak pengertiannya. Silakan ayat mana lagi yang Mbak mengatakan Yesus Tuhan? Silakan. Ayat mana lagi? Kita bahas satu-satu. Tadi sih saya setuju ya Bang Faruk ya, ketika dia mengatakan segala kuasa diberikan kepada dia baik di surga ataupun di bumi. Ternyata ayat itu pun bertentangan Bang Faruk. Bertentangan dengan Matius 6 nomor 13. Itu sangat bertentangan. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, ketika di dalam Matius 6 nomor 13 dikatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki kerajaan surga untuk kemuliaan selama-lamanya, bahwa namanya kekuasaan di surga di bumi tidak pernah diberikan kepada siapapun juga, Pak. Tidak pernah. Ya. Justru di sini yang kita bingung ya. Andaikan Tuhan memberikan, itu kan doa Bapa kami. coba Bapak buka sekarang Matius Sekarang 6 begini, nomor 13. begini ya, Bapa kami di Bang. surga, dikuduskanlah namamu. Nama siapa yang dikuduskan itu? Pertanyaannya sebenarnya. Nama siapa di nama situ? Bapa itu? Nama yang kudus itu siapa? Siapa, nama Bang? yang berasal dari surga itu? Iblis Siapa? juga dari Itu surga, Pak. pertanyaannya sebenarnya. Iblis juga dari surga. Makanya kata Yesus, berdoalah dalam namaku. Ketika engkau berdoa meminta kepada Bapa dalam namaku, aku akan memberikannya. Dan engkau berdoa engkau berdoa meminta dalam namaku, aku pun akan memberikannya. Nah, ketika Makanya kata Yesus dalam berdoa, perjanjian baru, aku dan Bapa adalah satu. Jika kamu tidak percaya aku adalah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. baik, aku dan Bapa adalah satu. Teruskan ayatnya, Pak. Teruskan ayatnya. Lah iya. Iya, teruskan ayatnya. Terus Teruskan yang ayatnya. maksud Bapak doa Bapak kami itu Teruskan. Bapak kami yang di Sebentar surga dulu. dikuduskanlah Bapak namamu. jangan, Nama Ibu jangan siapa kemana-mana. itu coba? Ibu Itu jangan sebenarnya kemana-mana dulu. pertanyaannya, siapa? Nama yang kudus itu nama Bu, siapa? Bu, jangan kemana-mana dulu. Loh, Coba teruskan ayatnya. nggak boleh. Aku dan Bapak Bapa kan tadi adalah satu. narasikan narasi Teruskan doa dulu. Bapak kami. Ya, di situ Ini Bapak gimana doa nih kami orang kan ya? yang diajarkan Aneh oleh ya, Yesus. kita berusaha- Bapak kami yang kita di surga, berusaha untuk dikuduskanlah menyadarkan namamu. Nama kepada siapa dia. yang kudus itu? Makanya Halo? memintalah Mbak, kepada kita Bapa jangan dalam kemana-mana, namaku. Mbak. Maka Jangan aku akan kemana-mana. memberikannya dan Ayat yang tadi, Mbak. Loh. Namora sebentar. Ayat yang tadi teruskan dulu. Aku dan Bapa adalah satu. Teruskan dulu. Teruskan ayatnya. Ayatnya teruskan. saya
Saya nggak hafal ayat ya bang ya, soalnya saya nggak bisa open cam. Dengar. Lebih hafal saya dong. Ya. Kalau begitu, ya. Bro. Lebih hafal saya, baik. Karena Mbak tidak hafal, Saya nggak ada jelaskan Alkitab Mbak ya. real, HP saya cuma satu, saya nggak Baik, bisa buka, siap. bang. Saya nggak bisa Aku buka. dan saya Bapak nggak bisa adalah open satu. cam. Yang saya tanya di sini satu apa dia? Coba saya tanya ke Mbak. Satu apa dia? Ya satu hakikat Bapak itu sendiri. Ini penambahan. Ini penambahan. Kalau Mbak mengatakan satu Lah hakikat. itu artinya Tetapi Pak, ayat kalau selanjutnya, kita ini kan punya akal Pak, kita bisa berpikir. Mbak berpikir Abang tidak saja kalau menggunakan membaca akal. Al-Quran pasti abang berpikir kan, abang menafsirkan oh ayat ini Mbak di maksudnya sini ini, berpikir ayat ini tidak maksudnya menggunakan ini. akal, Kalau kita tetapi punya Mbak di akal, sini pasti kita menggunakan bisa yang namanya tahu iman. artinya apa itu, gitu Baik, loh bang. siap. Kalau Mbak diteruskan ayat itu, aku dan Bapak adalah satu, tidak ada dikatakan satu hakikat, Mbak. Tidak ada. Itu adalah penambahan ayat. Iya, Jangan betul. menambahi ayat, Aku dan jangan Bapak adalah mengurangi satu, ayat, berarti tidak boleh. satu. Tetapi di sini dikatakan aku dan Bapak adalah satu. Kalau kita baca ayat selanjutnya, itu adalah satu pekerjaan. Silakan Mbak teruskan ayatnya kalau Iya, Mbak tidak satu. percaya ya. Di situ dikatakan seperti itu. Andaikan aku dan Bapak adalah satu, saya tanya ke Mbak, Lah itu tadi apakah Yesus itu adalah ngomong itu Bapa? bener loh bang. Baik, sebentar. Iya, satu. Saya ikuti ya. Iya, yes. Mbak mengatakan yes. aku dan Bapak adalah satu hakikat. Iya, yes. Apakah Iya, iya. Yesus itu Bapak itu Iya. sendiri? Hah? Iya. Apakah Yesus itu adalah Bapak Iya. itu sendiri? Iya, saya akui itu. Baik, ketika di bumi, Terus siapa Bapak? sebentar. Ketika di bumi, apakah Yesus itu adalah Loh. Bapak? Sebentar, Pak. Begini ya. Jangan Bapak kemana-mana itu kan dulu. roh. Jangan kemana-mana Roh dulu, itu- Mbak. Jangan roh kemana-mana itu dulu. tuh melingkupi. Roh itu tak terbatas. Sebentar dulu, tak Mbak. terhampiri. Sebentar, jangan Roh itu kemana-mana. tuh melingkupi alam semesta ini. Ini kok malah Ya ceramah kan? gereja. Gimana, Mbak ini? Tadi Mbak mengatakan aku dan Bapak adalah satu hakikat. Loh. Artinya Bapak itu Yesus atau bukan? Saya tanya. Bapak itu Yesus. Yesus Terus lain ketika di Yesus bumi, siapa, sebentar. Bapak itu? Yesus ketika di bumi Bapak atau bukan? Hah? Yesus ketika di bumi itu Bapak atau bukan? Pertanyaan Pak Bang Hade ini ya. Macet. Ini mau mengarahkan saya, ya kan masa Bapak mati, masa Bapak ini, Tidak, masa Bapak itu, saya tidak ya akan kan? mengatakan itu. Yang saya tanya, ketika di bumi, Yesus itu Bapak atau Nah, bukan? Saya tanya. Saya udah bilang Yesus itu Bapak. Baik, ketika di bumi Yesus itu juga Bapak ya. Ketika Saya di udah bumi bilang Yesus juga Bapak itu ya. Bapak. Terus? Ya, baik. Iya, Kita pegang ya terus? kata-kata Mbak ya. Iya, terus? Baik. Bang Faruk, tolong dibuka Matius 23 nomor 9. Kita pegang Mbak ya. Tadi Mbak Pelope mengatakan 1,4 mata memandang kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya, ketika di bumi Yesus adalah Bapa, ketika di surga Yesus adalah Bapa. Kita baca ayatnya. Matius 23 nomor 9, Bang. Iyalah Bang. Sebentar dulu. Masa Bapak ada sebentar. 2, Bapak ada 3. Sebentar dulu, sebentar. Baca Bang Faruk. Nggak, kita tunjukkan aja biar puas kakak ini. Baik. Jangan dibilang Tunjukkan nanti ya. kita ngarang bacanya ya kan. Iya. Apa? 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Benar. Ya itu memang benar Bang. Ya itu benar nggak itu, bohong. benar itu. Ya, berarti Itu benar itu. oh benar. Tadi Mbak mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Lah kan udah saya bilang Bapak Baik, itu saya kan tanya. roh. Baik, saya tanya. Roh itu tak Ketika di terbatas, bumi, tak terhampiri. Roh itu tuh melingkupi alam semesta. Sebentar Ya kan? dulu, santai dulu. Ketika di bumi Yesus itu Bapa atau bukan? Dalam konteks kemanusiaan, Saya udah nggak saya nanya itu, Mbak. bilang Yesus Yang itu saya nama. tanya, yang saya datang tanya, itu roh, ketika di yang lain bumi, itu manusia. ketika di bumi Yesus itu Bapa atau bukan? Lah, kok abang? Hah? Ketika di bumi Yesus itu Bapa atau bukan?
Begini Bang, dalam konteks kemanusiaan, Kalau Yesus udah itu begini, banyak macet, gelar, udah, banyak ya. sebutan. Kalau udah Yesus begini, bisa disebut macet. anak di dalam Baik, Alkitab ada. kita baca dulu. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memanggil aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu dan Allahku. Jelas di sini ya. Tadi dia mengatakan ucapan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sebentar. Kita ngambil kesimpulan dulu. Tadi dengan jelas dia mengatakan Yesus adalah Bapa. Ketika di bumi Yesus adalah Bapa, ternyata dia ayatnya bertentangan dengan Matius 23 nomor 9. Jangan katakan Bapa, Loh, jangan nggak mengatakan bertentangan, Bapa, Bang. hanya ada satu Bapa, yaitu Itu di nggak surga. bertentangan. Itu ya. Silakan yang di bawah yang menilai, Itu nggak yang di bawah yang bertentangan. menilai. Siapa di sini Begini yang ya, menentang ayatnya? kenapa saya bilang Ternyata saya sebut dia ya telah Yesus menentang Bapa? ayatnya. Karena perkataan Yesus apa? Aku dan Bapa adalah satu. Ya, kita Satu tahu apa? bahwa Bapa Lanjutkan. itu roh. Satu apa? Ya, Bapa di dalam Lanjutkan, aku dan satu aku di apa? dalam Bapa. Yang berkata-kata itu roh. Oh, nggak berani Ya. dilanjutkan ya ayatnya ya? Aneh ya? Nggak mau ya ada Bukan kejujuran nggak di berani hotel ini ya? dilanjutkan, Bang. Coba Apa yang lanjutkan dikatakan di dalam ayatnya. Alkitab itu ya dan amin. Tadi Mbak Saya mengatakan percaya kepada itu, kami Bang. kalau Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, tidak ada ayatnya seperti itu. Itu adalah ayat sisipan, ayat tambahan dari Mbak. Mungkin nanti tahun 2026 ayat itu akan ditambah. Ya, kita tunggu Enggak, aja nanti. enggak, Mbak ya? Bang, enggak, Sementara Bang. ini Itu- belum ada dikatakan Enggak, Bang. aku dan Jadi Bapa kita adalah tuh satu jangan hakikat. Tidak ada, semena-mena Pak. Ya. mengartikan ayat Alkitab itu, kita framing. Mbak di sini yang semena-mena. Coba Kita Ikhwan Pila yang di bawah. sesuai dengan Siapa di apa sini yang ya? semena-mena? Si Mbak yang semena-mena atau Dewa yang semena-mena di sini? Dewa membaca Enggak, berdasarkan dari begini, teks. Bang. Berdasarkan dari teks. Di Tetapi dalam- dia di menambah dalam nama ayat yang Alkitab ada di itu dalam sudah teks. tertulis. Begini Bang, di dalam Alkitab itu sudah tertulis Bang, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kita Iya, saya percaya tanya kita satu sebagai apa? pengikut Tuhan Yesus, Satu pengikut Kristus, apa? kita percaya Bapa itu roh. Wah, ini mah ceramah roh itu tak gereja, Pak. terbatas Kalau gini, menghampiri, roh itu meliputi nanti kalau alam ceramah di semesta gereja aja, ini. Pak. Jangan di sini. Jangan di sini ya kalau ceramah. Ya, itu aku dan Bapak adalah satu apa di situ. Teruskan dulu dong Begini ayatnya. Bapak Mahade Itu ya. ini karena Bapak Hati Bapak mengartikan berapa? itu Jantung apa Bapak ya, berapa? ke satu sosok pribadi Satu. manusia itu. Ya satu. Manusia Kalau itu. satu ya udah satu. Jangan Satu. Bapak Baik. menjelaskan ini ke Nah. kemanusiaannya Yesus, Dan itu kedagingan kalau Yesus. dua, Nanti sebentar ya. makanya Bapak Sesat. bilang, Pak Pewop sebentar Besok sudah ya. nanti kalau dua. Selesai sama ente, sekarang sama Mbak Karisa. Ketika mengatakan aku dan Bapak adalah satu apa itu Pak Karisa? Satu apa? Silakan, satu apa? Saya tidak pernah memelintir ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Tetapi ibu yang tadilah yang menambah-nambah ayat di dalam Bible. Tidak ada satupun juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu hakikat. Kenapa? Karena hakikat Yesus adalah manusia, sementara hakikat Bapa adalah Tuhan. Jadi di sini jelas berbeda. Saya tidak menambah. Satu Tetapi tadi ibu- yang saya maksud ya Bapak ya. Ah? Kalau Bapak percaya dalam Tuhan Yesus, itu akan dikaruniakan kepadamu. Ya. Jadi Ini apa ini? dengarkan dulu ya. Kalau Bapak percaya satu, berarti Bapak itu adil. Tapi kalau percaya sama dua, berarti Bapak itu tidak mempercayakan. Kan gitu. Apa sih? Ngomong apa sih Bang Baruk? Poinnya kemana Bang Baruk ini orang? Kan jelas-jelas Bapak di itu nggak situ ngerti. dikatakan Jadi Bapak itu ngawir dari tadi ngawir. ngawir-ngawir. Iya. Tadi ayatnya ayat berapa Pak yang mengatakan aku dan Bapak adalah satu? Saya pengen tahu. Ayat berapa itu Pak? 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 Macet. Sekarang gini, Bang Clarissa, apakah Anda percaya pada Yesus? Itu pertanyaan konyol. Bagi saya itu pertanyaan konyol. Bagi orang Kristen, nggak usah ditanya hal begituan ya. Bagi umat Kristen nggak usah ditanya Bang, begituan. ini ya. harus dipertanyakan Bang, karena ada Nggak ujiannya usah, nggak usah, Bang. Ada Kami sendiri pengujiannya. sudah sadar bahwa Ini Tuhan Yesus harus itu ditanyakan adalah karena ada juru pengujiannya. selamat manusia.
Betul Yang ya? kutanyakan, Juru selamat apakah Anda manusia. percaya pada Jadi, Yesus? bagi orang Kristen nggak usah dipertanyakan hal seperti itu. Itu Loh, harus adalah dipertanyakan, Bang. pertanyaan-pertanyaan orang Ini harus yang dipertanyakan, paling loh. Ada bodoh, dasarnya, loh. Orang yang tidak Ada mempunyai dasarnya loh, makanya harus karunia. dipertanyakan. Masya Allah, mulia tapi ya segera. Harus dipertanyakan loh bang, ada datanya loh. Lah kok lari? Jiko, Bang Disko, selamat bergabung Bang Disko. Halo Bang Disko. Yo, Ya, Islam Kristen Bang? Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan Bang? Iya, saya cuma mau bertanya tadi sama Mbak itu. Mbak Pelope udah keluar dia. Udah kesurupan dia Bang, udah kesurupan, gak terkontrol. Baik Bang Baruk. Sudah gak terkontrol Bang. Bang Baruk, Dewa ini ya, Dewa simpulkan ya antara perdiskusian yang tadi dengan apa yang datang lagi nih, silakan. Datang lagi dia. Kenapa saya dijatuhkan? Oke, jangan dijatuhkan ya moderator, jangan diturunkan dia. Iya, jangan sampai dijatuhkan dia dulu. minta. Tadi aku bilang ya, apakah percaya kepada Tuhan Yesus ya? Itu adalah Iya. hal-hal yang paling bodoh ya. Itu adalah pertanyaan yang bodoh. Bagi kami umat Kristiani ya, yang percaya kepada Tuhan Maha Kuasa, kami tidak perlu untuk menjawab pertanyaan begitu. Ya, tidak perlu. Tapi harus Yang kau jawab dijawab, Bang, nggak karena usah ada perlu pengujiannya. Ada pengujiannya. mendengarkan pertanyaan begitu. Itu adalah pertanyaan konyol ya. Bang, Itu ada pertanyaan-pertanyaan pengujiannya tidak Bang, makanya harus ditanya. berpendidikan, ya. Yang Ada tidak pengujiannya, perkemanusiaan. makanya harus ditanya. Jadi yang Di saya dalam bilang tadi, yang Bible, saya di masuk, dalam ya, Bible ada perintah untuk mengujinya, Bang. Makanya perintah-perintah harus itu tidak ditanya. masuk akal. Nggak ada diajarkan Bible kepada nggak masuk Tuhan akal. Yesus begitu, Cuma ya. Ya, bagi kami umat Kristen Bible yang nggak masuk tidak akal, Bible. percaya, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Maha Penyelamat, ya. Jadi bagi saya ucapkan kepada ini host semua yang ada di sini, berterima kasihlah kepada Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Anda dari dunia akhirat, ya. Jadi semakin banyak dosamu, Di mana semakin tertulis banyak itu, Bang? engkau menanggung risikonya Di sendiri. mana tertulis itu Yesus menyelamatkan kau dari dunia akhirat? Di mana Itulah makanya tertulis? Tuhan Yesus rela berkorban ya untuk menyelamatkan dosamu. Di mana ya. tertulis Menyelamatkan Yesus rela dosamu, berkorban? Di mana tertulis? disalibkan di kayu salib. Di mana sadarlah Yesus manusia, tertulis sadarlah Yesus engkau rela manusia disalibkan? ya, Di mana? anak-anak Tuhan, sadarlah saja, engkau. jangan doktrin aja. Ya. Di mana Baru Yesus kali ini menyatakan aku dirinya rela bercerita berkorban? ya Dari di salib hari di ini mana? ya. Jadi sadarlah engkau umat manusia ya. Di mana Yesus menyatakan menyelamatkan kau di akhirat nanti? Di mana? Diusir sama Yesus, diusir. Kita buktikan saja. 21-23 diusir. Iya. Pak, Ali, kita Bang, buktikan Clarissa. sebentar Pak Disko. Kita buktikan di sini siapa yang mendengarkan perkataan Yesus. Saya tanya kedua narasumber, Bang Paruk sama Pak Clarissa. Bang Paruk tentu percaya ya apa yang dikatakan oleh Yesus. Betul ya Bang Paruk ya? Percaya. jika Pak itu Clarissa perkataannya. juga percaya. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus mengaku beliau hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bang Paruk percaya? Percaya. Nah, Bapak percaya nggak kalau Yesus hanya diutus untuk domba dari Israel? Percaya nggak Pak? Pak Clarissa? Apakah Pak Clarissa percaya? Percaya yang dikatakan oleh Yesus? Tadi Bapak mengatakan kalau saya itu percaya kepada Yesus. Saya tanyakan kepada Bapak. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Percaya tidak Pak? Pernyataan Yesus. Bang Paruk percaya, saya percaya, Pak Disko percaya, Itu semua Delas percaya. adalah perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Baik, ya. Bapak percaya Yang di atau Bible tidak? Itu adalah perjalanan Tuhan Yesus Macet Kristus. lu Bang Paruk. Jadi Ditanya begini kita saja paham macet. semua yang ada di sini. Iya. Ya. Itu adalah perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Itu di sini tidak jelas bisa ya. dibohong-bohongi, teman-teman ya. Baik, di sini sudah jelas ya. Siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Apakah Clarissa ataukah kami sebagai umat Muslim? Sebagai Kami umat Muslim Kristiani itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena Bapak, Tuhan iya, Yesus saya Kristus tanya sudah ke menyelamatkan Bapak. dosa-dosa umat manusia ya. Iya, Seperti dosa Bapak sendiri juga udah Iya, diselamatkan. iya, nggak apa-apa, Tapi iya. kenapa Bapak selalu mengkhianati Tuhan Yesus ya? Justru saya tahu bagi pengen tahu siapa janganlah di sini engkau pengkhianatnya, mengkhianati Pak. Tuhan Yesus Pak. biar engkau diselamatkan di dunia Iya, dan iya, iya. akhirat.
Iya, iya. Di sini kita pengen tahu siapa pengkhianatnya itu, Pak ya. Bapak percaya nggak yang dikatakan oleh Yesus di dalam Pengkhianat Matius itu 15? adalah orang-orang Pak. yang tidak memuliakan Tuhan Yesus seperti Anda sendiri. Ya. Seperti Anda sendiri. Ah, begitu ya. Kepenuhan di Seperti dewa, Anda kepenuhan sendiri. Roh Kudus sudah di kepenuhan Roh Kudus. Jadi bersadar ya, jangan bersadar ya. Beda Iya, bersadar, iya. beda bersadar ya. Iya, Jadi iya, sadarkanlah diri Bapak sendiri itu ya. Baik, Ah, baik. sadarkanlah dulu diri Bapak Baik. sendiri. Kita nggak nyambung dia. Udah lari Baik. dari jalur dia nih. Sebenarnya dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia percaya sama Roh Kudus, dia pun tidak percaya sama Roh Kudus. Saya tanya kedua belah pihak lagi di sini ya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, di situ dikatakan Roh Kudus melarang memberitakan Injil kepada Asia. Bang Baru percaya nggak? Aku tanya pernyataan sama itu? Bapak Mahadi. Bapak itu berdoa bagi siapa? Kalau Bapak itu berdoa untuk siapa? Tuhan Roh Ayo Kudus bertanya dia. dulu. Bapak di sini kata berdoa untuk siapa? Bapak Bang Dewa ya, Bang Dewa untuk aku siapa? Coba aku ya. Ya udah. Dia paham Ya nggak udah, bahasa Bang Faruk ya? aja. Oke. Ya. Nah, aku bertanya dulu, Bapak berdoa untuk siapa? Clarissa, Meminta iya. doa, Hei apa? manusia. Meminta rezeki, Jeng, jeng, meminta Iya, kesehatan, keselamatan untuk siapa? Coba. Oke, ku jawab ya. Oke. Sekira bara bana siki nah ini Ini adalah limit teman-teman ya. Ini adalah orang yang tidak mau sadar diri ya. Orang-orang seperti ini Tuhan ampuni dosa-dosamu ya. Kata yang di surga ditulis kelamamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke, sekarang Berikanlah giliran Bang Tuhan Dewa, makanan giliran kami Bang Dewa, pada hari giliran Bang ini Dewa, yang silakan Bang secukupnya. Dewa, nanti Dan lagi diskusi, ampunilah Bang kami akan kesalahan kami Dewa. seperti Udah kami kesetanan mengampuni dia, Bang. orang yang bersalah kepada Udah kami. kesetanan dia, Dan jangan gimana? membawa kami ke dalam percobaan. Dia udah Tapi kesetanan lepaskanlah kami itu. dari Kasihan. Udah kesetanan dia. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Yesus berdoa, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Ternyata yang membawa Yesus ke pencobaan siapa? Dalam pencobaan siapa, Bang Disko? Coba teman-teman tapping di bawah. Iblis. Yang membawa Yesus dalam pencobaan yang Hantu. tertulis dalam Lukas 4 siapa? Hantu. Hantu. Berarti Yesus berdoa kepada siapa? Nih coba ada tamu. Kenyataan itu pahit jenderal. Pahit kenyataan itu jenderal. Pahit jenderal. Ada tamu Bang itu di atas Bang Eliezer. Oke, Bang Robert dulu. Roberto, selamat bergabung Bang Roberto. Tolong ya teman-teman ya, yang naik ke atas dikendalikan Roh Kudusnya Bang ya. Dikendalikan Roh Kudusnya. Tolong ya teman-teman ya, yang naik. Aduh. Oke, Bang Roberto. Nggak mau nyaut. Ngeri. Nanti tentara Romawi pula. Bang Eliezer, selamat bergabung Eliezer. Ya, selamat Eliezer. bergabung Bang. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang, Kristen Oke. lain-lain. Oke, tolong Bang ya kita diskusi yang santun Bang, santai aja Bang ya. Nggak perlu Ya, bawa siap, orang Bang. kudus. Ya. Oke, buat penonton di bawah, Bang Faruk minta tolong di tap layar teman-teman, ditembuskan tap layar kita itu di negara 300k biar komalnya kuat. Yang kedua, jika teman-teman punya hadiah koin, yaitu 1 koin saja itu. Ya, tolong dipenuhi love orange-nya teman-teman. Absen love orange-nya. Itu love orange itu kita butuhkan teman-teman untuk memperkuat komal. Semakin banyak orang yang berikan love orange, maka algoritma Tito memandang bahwasanya komal ini banyak peminatnya melalui love orange itu. Ya, oke silakan Bang Eliezer. Apa yang Anda tanggapi Bang Eliezer? Silakan. Ini Bang, mengenai pembicaraannya ini kan saya baru masuk ini Bang. Jadi pembicaraannya ini mengenai apa ini Bang? Oke, pertanyaan Ya, sekarang. kita, coba disebutkan satu saja janji dari Yesus maupun dari Bapa yang telah mengutus Yesus, ya, di mana mereka berjanji memberikan surga kepada umat Kristen atau kepada umat yang mentuhankan Yesus. Syukron lekun. Beliau tapi ya, jazakallahu khair. Ada. Adakah Bapa yang telah mengutus Yesus maupun Yesus itu sendiri berjanji memberikan surga kepada orang-orang yang beriman Kristen atau orang-orang yang mentuhankan Yesus?
Di mana ayat tertulis? Silakan. Jadi ini Bang. Jadi menurut saya ini ya, ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, beliau Yesus ini di hadapan murid-muridnya, Yesus mengatakan bahwa kabarkanlah Injil ke seluruh dunia dan jadikanlah mereka. Wah, kenapa Bang? Seluruh Halo, Bang. makhluk loh, nggak ada kata dunia di situ bang. Matius 28 yang kau baca itu nggak ada kata dunia, jangan tambah-tambahin. Iya, kepada seluruh dunia maksudnya, kepada seluruh umat manusia maksudnya Nggak itu ada Bang. kata dunia, literalnya nggak ada kata-kata dunia. Kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh dunia maksudnya seperti itu Bang, pengertiannya Literally bang, kau mau baca Bible, literally bang, apa yang tertulis gini bang, apa yang tertulis itu yang kau bacakan, jangan kau tambah-tambahi kata-katanya bang. Iya, ini kan saya kan belum nggak hafal persis, belum buka Alkitab ini. Saya hanya Itu melihat saja. gunanya kalian menghafal supaya kalian jangan mengarang. Ya Bang, tapi maksudnya seperti itu abangku. Nanti bang, kalau mengarah kepada tafsir nanti bang. Kalau abang seorang pendiskusi yang handal, yang anda utarakan itu Assalamualaikum mulia utapia. Yang anda sampaikan itu nas dulu bang, matan dulu, ayat dulu abang sampaikan. Ya, sesuai perkataanmu, sesuai dengan ayat. Setelah itu kalau kau mau menafsirkan sekarang silakan gini, Bang. tafsir. Bukan Bang, terbalik, jadi begini. tafsir dulu disampaikan, baru literally yang disampaikan, gak kayak gitu diskusi. Abang kan juga sudah tahu itu, sudah baca kan. Jadi apa yang dimaksudkan Masalahnya teman, Abang? Apa yang Anda dimaksudkan menyampaikan oleh saya? kepadaku bang. Sama, Tujuan Bang, Anda gitu menyampaikan jangan hanya sebatas kepadaku, Jadi, tapi pada jadi penonton. apa yang dimaksudkan oleh abang itu dengan apa yang Bang dimaksudkan Eliezer, saya, itu tolong sama, Bang Eliezer. Jadi- Kalau misalkan toh berdiskusi itu, kalau abang dinyatakan salah itu, abang terima bang. Oh iya, ternyata kata-katanya seperti ini. Iya. Gitu loh bang. Jangan Oke, kayak oke, gitu oke. cara Itu diskusi. salah, itu saya salah. Tapi Nah. pengertiannya maksudnya abang dengan saya kan sama, Bang. Salah sudah bang, salah bang. Ya, Yang jelas di situ beritakanlah Injil ke segala makhluk. Makhluk itu bukan hanya manusia bang. Kuntilanak juga makhluk. Genderuwo juga makhluk. Abang bukan hanya memberitakan Injil kepada kami sebagai manusia, tapi sama kuntilanak, Nyiro Kidul, Sama kodok. tuyul, kudanil, komodo, buaya, buaya darat, buaya laut. Itu makhluk, makna di situ. Bang ya, tolong kalau diskusi itu yang jujur lah. Ya, Iya. silakan Bang Baruk lanjutkan. Lanjut lagi Bang Laser. Poin apa yang mau diambil dari Matius 28 itu silakan. Wah, percuma saja Bang. Saya kan nggak buka Alkitab gitu loh. Kalau saya buka Alkitab, pasti saya bacakan. Tapi apa yang disampaikan oleh para pendeta melalui khotbah-khotbah di gereja, ya yang kita terima itu bukan kita tidak bisa menghafalkan. Gitu loh Bang. Tapi apa yang dijabarkan, pengertian yang dijabarkan oleh para pendeta atau para pemuka-pemuka gereja itu kita serap gitu, kita terima, oh pengertiannya seperti ini ya, pengertian. Kalau misalnya kepada seluruh makhluk, kepada seluruh mana ada hantu istilahnya bisa menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apa kepada binatang hewan apapun itu menyatakan bahwa Yesus kan nggak bisa, karena Baik, Yesus saya tanya ke Bapak, saya tanya, kalau pernyataan saya itu salah ya, tolong salahkan Bang Baruk ya. Saya tanya, buaya itu makhluk bukan Bang? buaya itu ya makhluk juga, makhluk hidup. Makhluk hidup. Kuntilanak makhluk bukan? Ya mereka itu makhluk tapi bukan makhluk yang sebentar, punya seperti Abang manusia. tidak usah berkilah, yang penting dia itu makhluk. Karena perintahnya jelas Bang, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Artinya bukan kami saja sebagai manusia, abang pun harus memberitakan kepada buaya, kepada kingkong, kepada komodo, kepada kuntilanak. Itulah makhluk. Di situ. Jadi jangan salahkan kami di sini Bang. Salahkan apa yang tertulis di dalam Bible. Bible mengatakan seperti itu. Makanya ketika ada satu statement, kami susul dengan pertanyaan. Pertanyaan kami itu begini, kecuali kalau abang mengatakan kalau buaya, kuntilanak, genderuwo itu bukan makhluk, kami setuju di situ Bang. Selesai sudah diskusi, ya. Makanya disitulah Bible mesti direvisi Bang. Beritakanlah Injil ke segala manusia, seperti halnya di dalam Al-Quran, ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia.
Nggak peduli siapa, yang penting dia adalah manusia. Begitu Bang. gini Bang, maksudnya beritakan Injil itu kepada seluruh makhluk, itu maksudnya barang siapa yang mereka mengerti dan memahami tentang firman Tuhan, nah itu kepada mereka gitu loh. Kalau Kuntilanak makhluk bukan Bang? istilahnya misalnya hewan gondoruo, mereka tidak memahami tentang firman Tuhan, ya percuma buat apa? Dari mana abang tahu kalau mereka tidak paham Bang? Abang sudah menginjili apa belum? Loh sekarang kayak hewan. Mana mereka Iya, mengerti tadi tentang firman Bapak- Tuhan kan tidak ya Bang ya? Ya, Itu loh. di sini kan pernyataan dari Bible mengatakan seperti itu. Jangan salahkan kami Bang. Iya Jangan salahkan Bang. kami. Tapi gini loh Bang, kita tidak boleh menelan mentah-mentah gitu loh. Seperti Loh, ada di menyatakan sini abang- misalnya di dunia ini Bang, ada pembicara menyatakan, beritakanlah ini kepada mereka-mereka, siapapun mereka-mereka, makhluk hidup atau, tapi ketika mereka mengerti, kepada manusia, ya kepada manusia yang mengerti. Tidak ada Eliezer. dikatakan manusia Bang. Manusia adalah Tidak makhluk. ada. Bang Dewa, bentar Bang Dewa. Ini kita udah lari ke kemana-mana nih Bang Eliezer. Abang masih ingat pertanyaanku Bang? Hah? Eliezer, kau Ya, masih iya, ingat Bang. pertanyaanku Bang? Kau masih ingat pertanyaanku? Ya, aku masih ingat. Apa Bang. pertanyaan itu? Coba ulangi di Pertanyaan pertanyaanku abang apa, itu Bang? Coba ulang. maksudnya daripada bagaimana Yesus menyatakan apa istilahnya, bahwa beritakanlah Injil Aduh, ya Allah. makhluk itu, intinya kan itu Pak. Kayak mana lah kita mau diskusi panjang Bang? Makanya Bang, kau udah lari kemana-mana loh Bang. Hah? Memahami pertanyaanku aja nggak mampu kok Bang. Jadi gini aja Bang. Jadi gini loh Bang. Saya ini nggak buka Alkitab. Jadi maksudnya Nggak, aku pengertian. tanya kau buka Alkitab Bang. Aku cuma minta kau mengulangi pertanyaanku saja, kau tak mampu. Jadi apa kapasitasmu bicara? Kemana arah bicaramu ini? Seharusnya ketika engkau memahami pertanyaanku, yang jadi acuan setiap perkataanmu itu adalah pertanyaanku. Ini kau udah lari kemana-mana Bang. Berantakan sudah Bang. Kenapa Ulangin lagi diturunkan Bang ya. dinaikkan? Biar kau ingat Bang ya. Kulangin dulu lagi Bang ya pertanyaanku ya. Habis ini kau ngomong Bang ya. Silakan, Oke Bang Eliezer, simak Bang Eliezer ya. Biar kuulangi lagi pertanyaanku Bang ya, simak ya. Jangan lari kemana-mana lagi Bang, dikendalikan dulu Roh Kudusnya Bang ya. Coba Abang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan janji keselamatan atau surga kepada iman Kristen. Oh, Kristen itu artinya ini Faruk. Oke, coba Abang sebutkan. Jangan ngungsep, kok ke Google dulu Bang. Hei, pertanyaanku belum selesai. Aduh. Silakan Bang, silakan. Nah, coba Abang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga ataupun keselamatan kepada orang-orang yang menyembah dan mentuhankan dirinya. Silakan. Di mana itu ayatnya? tertulisnya? Tapi saya kan Iya, di nggak hafal mana? itu, Bang. Alah. Ya, kan saya kan harus buka Alkitab dulu atau Abang kasih saja gambarannya di mana, biar kita bukakan Bang. Di mana? Jangan main-mainkan dulu Bang. Iya, Agak. saya akan membaca. Ya, coba saya mungkin kasih tahu. coba Abang kasih tahu. Di situ menyatakan apa ya? Begini ya. Yesus mengatakan, "Iya benar, apa katamu bahwa aku adalah kamu mengatakan aku adalah Tuhan dan Tuhan," gitu loh. Bang. Enggak gitu loh Bang, itu Yohanes 13:13. Kau menyebut iya, aku itu. guru dan Tuhan. Iya, ya dia guru dan Tuhan. Sementara Iya. pertanyaanku apa Bang? Pertanyaanku apa? Aku tak pertanyaanku bukan gini Bang. Coba sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus ngaku dirinya Tuhan. Bukan itu yang ku tanya loh Bang. Pertanyaanku enggak itu Bang. Coba Abang sebutkan satu ayat dalam Bible, Bang Danibu, jasukron Bang, jazakallah khair. Coba Abang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan jalan keselamatan ataupun surga kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang menyembah dan mentuhankan dirinya. Di mana tertulis?
Itu kan karena abang mungkin tahu tidak ada yang tertulis dalam Alkitab, makanya abang nanya ke kami gitu loh sebagai orang Kristen. Ini udah benar. Makanya abang Ini nanya. sudah benar. Abang. Yesus tidak pernah berjanji Tapi kan apapun belum semuanya. kepada iman Kristen. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang mentuhankan dan Bang. menyembah kepada dirinya. Bahkan Abang Yesus itu- menyatakan orang-orang yang menyembah kepada dirinya, mentuhankan dirinya, bermujizat atas dirinya, itu dianggap Yesus si pembuat kejahatan, dan Yesus mengusir orang yang seperti itu. Bahkan antikristus adalah orang-orang yang tidak beriman bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Jadi kok pede kali kalian umat Kristen mau masuk surga, pede kali kalian. Siapa yang menjanjikan nama umat Kristen di surga? Siapa yang menjanjikan kalian surga? Siapa? Dari Yusuf Ron. Siapa yang menjanjikan surga untuk umat Kristen atau untuk orang-orang yang mentuhankan Yesus dan menyembah pada Yesus? Siapa yang menjanjikan surga, Bang Eliezer? Jawab. Yesus tidak menjanjikan ya. Siapa yang menjanjikan? Sekarang menjawab pertanyaan kami. Siapa yang menjanjikan? Silakan. Siapa Eliezer? Siapa Eliezer? Eliezer. Firly, jazakillah khair Kak Firly. Ada bang, Yesus menjanjikan surga juga. Ada, saya tahu kok ayat-ayatnya. Tetapi sayangnya itu hanya 144.000 orang saja dari umat Israel yang akan masuk ke dalam surga. Nah pertanyaannya, ketika Yesus menjanjikan dan kepada tunggu Bani dulu, Bang Dewa. Israel, dan orang Israel itu kan tidak mentuhankan dia kan, betul, tak menyembah pada dia kan. betul, Nah, poin 100. pertanyaan Bang Farouk kepada orang yang menyembah dan mentuhankan dia. Mana? Eliezer. Aduh, nyungsep kok ke Google kan. Cuman ini Bang Dewa, udah mencret deh nih, udah bau tai ini Bang Dewa. Coba periksa pampersnya, periksa pampersnya. Ya di tap-tap layar ya, Ikhwan Pila, di tap-tap layar supaya kuat. Jadi supaya lebih kuat lagi Bang Faruk ya. Ternyata Dewa tahu caranya. Harus ada yang ngasih bebek ke Dewa baru bisa kuat itu. Bebek. Kalau pertanyaan itu kalian lontarkan kepada Islam, banyak Bang, banyak ayatnya Bang. Dimulai dari surah Al-Imran ayat 19 ya, inna dina indallahil Islam. Dalam surah Al-Bayyinah banyak Bang. Dalam surah Al-Qur'an, dalam surah Al-Nisa banyak ayatnya Bang. Pendek kan mengatakannya, menyampaikannya. Nice Bang Disko. Silakan al-halal. Udahlah turun aku Eliezer. Ngeri aku nengok kau. Tiba aku ngomong kau nyungsep ke Google. Ayo naikkan lagi teman-teman. Kristen, teman Kristen yang baik hati dan rajin menabung, naikkan lagi. Kok pede kali kalian bilang kalian ke surga? Siapa yang janjikan itu? Mau Islam jelas Bang. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Untuk orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka akan diberikan surga di mana di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan Allah ridho dan mereka ridho kepada Allah. Banyak ayatnya Bang, keren. Oke, Bang Eli, selamat bergabung. Iya, selamat bergabung juga Pak. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Pak. Oke, diminta dulu Bang ya, kita sampai yang lain ya. Kristian, selamat bergabung. Iya. Iya, Islam Kristen Bang. Kristen. Oke, sudah nyimak tadi Bang di bawah pertanyaan Bang Faruk Bang yang menjadi temanya? Enggak, mau meluruskan aja yang tadi loh, yang apa namanya, yang mana bukti Yesus menjanjikan surga itu kan tadi. Itu bebek itu Bang Dewa ya lah Bang Dewa ini.
Mau bikin piti lupa. Aduh. Ya diulang lagi bang, mana tahu mau diulang lagi bang. Bang Dewa on cam itu, mana tahu mau diulang lagi bang. Halo. Kasih tahu ya kalau mau ngasih bebek, mau bikin piti. Halo. Iya silakan bang Christian. Jadi kan tadi kan ada tuh pertanyaan tentang mana janji Yesus yang ingin memasukkan Oh surga. itu Dewa, itu on cam lah kau. Halo. Bang Dewa, habis koin abang itu nanti lo bang. Oke, udah lanjut bang Chris. Jadi di Yohanes 10 ayat 2 Yohanes bentar aku cari dulu. Yohanes Ini 10:20. Enggak, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oke, itu Iya kan itu kan udah fix kan kalau orang Kristen masuk surga gitu. aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu literalnya bang ya. Iya. Oke, jujur bang, di dalam Yohanes 10 nomor 28 adakah tertulis kata Kristen? Ya, kata Kristen kan adalah pengikut Kristus kan, maksudnya dalam artian Nanti bang, terarti definisi Kristen nanti bang. Aku bertanya berdasarkan literate. Di dalam literate-nya ini, adakah tertulis kata Kristen? tidak. Tidak ada. Oke. Di dalam literate 10:28, Yohanes 10:28, adakah tertulis ya secara literate orang-orang yang menyembah kepadaku, mentuhankanku, adakah? Gini loh Bang, Yesus itu tidak Nanti abang tafsir Tidak. bang. Hakmu Tidak. menafsirkan Bible-mu itu hakmu bang. Hakmu menafsirkan Bible-mu. Bang Danimu, jazakallahu khairan bang, barakallahu fikum. Ya, Hakmu ya. itu menafsirkan Bible-mu. Tapi Ya, kita jangan benar. terlepas dulu dari literate ayat ini. Ya. Di dalam literate-nya secara tertulis nasnya, matannya, adakah tertulis ya dia memberikan janji keselamatan selama-lamanya kepada orang-orang yang menyembah kepadanya dan mentuhankan dirinya? Secara literate bang, adakah tertulis? Tertulis sih. Ada. Mana bang? Di Mana ini, kata mentuhankan barang bang? siapa Kata percaya sebuah mana kepada di sini, Bang? anak, ia akan Ini, Bang. mendapatkan hidup yang dengerin. Ada ayat Yohanes 10:28 kita pegang dulu tadi bang. Iya. Iya, nggak ada memang 10 ayat 28. Iya, tadi kan data yang kau kasih kan 10:28 bang. Ini dulu lah kita kaji bang. Kalau kau mau pindah ayat, kita pindah ayat, kita tinggalkan ini gitu loh. Kita tinggalkan nggak Yohanes 10:28 ke ayat baru? Kita masih berpegang kepada Yohanes 10:28 atau kita pindah ke ayat baru? Abang lah ku tanya, mau abang sekarang? Bang Kris, kita pindah ke ayat baru atau tetap di Yohanes 10 nomor 28? Udah Yohanes 10 ayat 28. Oke, di sini adakah tertulis kalimat bagi orang yang mentuhankanku dan menyembah kepadaku? Adakah tertulis di sini? Literate-nya adakah tertulis? Adakah tertulis? Sulit memang. Ini berat ini teman-teman, berat. Dengerin di ayat sebelumnya. Iya ini dulu bang, biar kita tinggalkan. Iya, benar. Kita Nggak selesaikan ada. dulu ini bang. Itu makanya nggak ada ya, nggak ada. 10 Oke. ayat 27 Kamu ayat berapa? 28. Yohanes 10 Nomor berapa ayat sekarang? 27 sampai 28. Domba-domba 27 sampai 28, aku oke. dan mengikut aku. 27 sampai 28 ya kan? 27 sampai 28 bang ya. Oke, pelan-pelan kita bang, slow bang. Di Komala Islam itu enak bang. Abang mau buka data kita bukain gitu loh. Kita nggak akan menafsirkan Bible. Ini bang ya. Bentar, aku geser dulu temanya nih. Oke. Yohanes 10:27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, di ayat 27 sampai 28 adakah tertulis kata Kristen bang? Tidak. Tidak ada. Yang kedua, berdasarkan pertanyaanku ini, di nomor 27 sampai 28, adakah tertulis kata-kata bagi orang yang mentuhankanku dan menyembah kepadaku? Adakah? Enggak, tapi mengikut aku itu.
Nggak ada kan Bang? Sementara pertanyaanku adalah sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga ataupun keselamatan kepada iman Kristen atau kepada kaum atau kelompok yang mentuhankan dan menyembah kepada Yesus. Yaitu di Yohanes 10 Berdasarkan ayat 28. pertanyaanmu, pantas nggak pas Yohanes 10 nomor 27 sampai 28 ini menjadi hujahmu Bang? Menjadi dalilmu Bang? Pantas nggak? Nggak pantas. Pantas, kenapa nggak pantas? Dengerin bang, jangan dipotong dulu, dengerin dulu. Kenapa pantas? Karena domba yang dimaksudkan adalah pengikut Kristus adalah Kristen gitu loh. Secara jelas Bang loh. Faruk, Dewa nanya sedikit ya. Bang Christian makan babi nggak? Bang Christian? Makan babi, tapi di Jujur. kitab Imamat ada banyak loh. Sebentar. Bukan hanya babi loh yang diharamkan. Sebentar. Saya tanya, Bang Christian makan babi tidak? Makan. Makan. Bang Christian bukan domba, serigala. Mana ada babi mana ada domba makan serigala? Makan babi nggak ada. Lah, Ya. apa hubungannya gitu loh? Jadi Apa jangan hubungannya? ngaku-ngaku Dalilnya apa gitu loh? domba. Dalilnya apa? Jangan ngaku-ngaku domba, ternyata abang itu adalah serigala. Karena yang dalilnya namanya apa domba dulu? itu Dalilnya, makanannya kalau Anda rumput. berkata begini, dalilnya apa Baik. gitu loh? Yesus makan ikan goreng, Gini aja. Yesus tidak pernah makan babi. Abang mengatakan abang adalah domba, tetapi abang ternyata pemakan babi. Abang bukan domba, abang serigala. Ya enggak dong. Gini Serigala. aja Bang Apa Dewa, dulu? Bang Dewa, biar Dalilnya apa? kita secara literal diskusinya Bang Dewa ya. Gini aja Bang Dewa. Dalilnya Coba Abang apa? sebutkan kepada kami berdasarkan kata per kata ataupun kalimat yang tertulis dalam Yohanes 10 nomor 27 sampai 28 ini, kalimat atau kata mana yang mengarah kepada Kristen atau mengarah kepada yang menyembah kepada Yesus? Kalimat yang mana, Bang? Yesus Kalimat yang mana, Bang? Yang mengarah dengerin ya kepada bang, Kristen dengerin ya atau yang bang. menyembah kepada Yesus? Dengerin Kalimat aku yang mana? dulu. Yesus itu tidak secara gamblang mengatakan dirinya Gak usah Tuhan, tapi jelaskan menggunakan kode dibuka Anda aja sudah memberikan Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat Kalau Abang mau 29. menafsirkan kalimat yang mana ini? Mau Anda tafsirkan mengarah kepada Kristen atau mengarah kepada kaum yang menyembah pada Yesus? Kalimat Itulah yang mana, Bang? domba. Silakan. Ya itu domba, jelas. Domba ini ya. Domba ini ya. Ini ya domba ini ya. Dan Betul? domba Kalimat domba ini kan? Ya, salah Ya persepsi kan domba Anda. ini kan Bang Christian biar aja Bang Delas. Dan Nanti pelan-pelan kita mengikut ajar Bang aku, Delas. dan Kalimat domba mengikut ini mengarah aku, kepada Kristen. dan mengikut aku Tunggu dulu yang mengikut please, Yesus. Bang. Kalimat domba ini yang mengarah kepada Kristen atau mengarah kepada orang-orang yang menyembah pada Yesus, betul? Iya. Oke, sekarang kau berikan datanya, Bang. Di mana tertulis dalam Bible domba-domba itu dinyatakan Kristen atau domba-domba itu dinyatakan penyembah Yesus itu sendiri? Di mana, Bang? Bentar ya. Di mana? Di mana? Enggak akan kau jumpai itu. Salon semua. Bang Dalu. Salon. Semua salon, Bandewa salon. Iya, bebilis, Bang Dalbo, bebilis. Silakan. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana domba itu diarahkan kepada Kristen, tertulis domba-domba itu adalah Kristen atau domba-domba itu adalah penyembah Yesus itu sendiri. Di mana? Silakan. Kami bukan jemaat kalian, Bang. Kami bukan anak-anak lagi yang bisa kalian tipu dan kalian doktrin. Silakan, Bang Kristus. Kalau sudah nggak sanggup lagi, angkat tangan, Bang. Kibarkan bendera putihnya, Bang. Ini si Troy mau ngapain? Bang Tapi Troy mau ngapain? orang apapun orang itu tahu kan nih. bakal tahu Oh, gitu jadi loh. domba-domba Maksudnya nih domba itu orang ceritanya. Kristen gitu loh. Sekarang apakah orang Islam disebut domba? Tidak kan? Bang, di mana tertulis dalam Bible domba Ya, itu salah. adalah Agama mana Kristen yang mengajarkan? atau domba itu adalah penyembah Yesus itu sendiri? Di Ya mana? udah. Gue tanya lagi, agama mana yang Ada ini? apa Apa tidak? namanya mengajarkan Jawab domba? jujur. Gitu loh. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Itu jujur, tidak ada. Gini Bang. Tapi gini loh pertanyaannya, apakah ada yang disebut Kesempatan domba yang lain ketiga. selain Kristen Sekarang gitu loh? kesempatan yang ketiga, Bang. Sekarang kesempatan yang ketiga. Atas dasar apa Anda Bos, domba-domba gua mau itu klarifikasi mengarah dulu, pada Bos. Kristen atau mengarah kepada orang-orang yang Yesus Tuhan tunduk sama iblis kapan, Bos? Bos, kapan Yesus tunduk sama iblis, Bos? Siapa yang ngomong?
Gua yang ngomong. Gua mau klarifikasi, lu bilang Yesus tunduk sama iblis kapan itu? Sama penghuni neraka nggak boleh saling mendahului, Bang. Sabar dulu, Bang. Iya, masalahnya kau udah kepanasan dulu ya. Sama Aku penghuni bawa es neraka ini. jangan mendahului. Biar Kristen dulu, nanti gua kasih datanya, Bang, ya. Nanti. Aku mau nanya Ya, aja. silakan, Bang Kristen. Bang, abang jawab juga, agama mana yang mengajarkan ada domba gitu? Domba adalah di luar Kristen gitu. Jawab aja. Gak akan ada agama yang mau Nah, makanya itu kan, makanya kan hanya Kristen kan yang ngaku domba gitu. Hanya Kristen kan yang ngaku domba. Jangan ngorot kau. Gak Ya kan akan nggak ada, ada makanya agama nggak ada yang mau agama lain yang ngaku domba hambanya gitu loh. umatnya dengan Jelas. binatang. Cuman kalian yang mau disamakan dengan binatang, cuman kalian. Kami gak akan mau. Tuhan kami tak akan metafora pun menghukum kami ini dengan kayak binatang atau dalam- domba. Kau yang mau. Ya. Kiasan-kiasan pun nggak paham anjir. Ya udah, dasarnya apa kau katakan domba itu adalah Kristen, domba itu adalah penyembah Yesus, dasarnya apa kau katakan begitu? Silakan. Ngencret lagi. Lah. Ke Google lagi balik, ke Google lagi. Kabur. Alah. Nah, sekarang kau Troy. Troy. Gua klarifikasi tadi kau bilang tuh Yesus tunduk pada iblis. Gimana ceritanya kau bisa Oke. bernarasi seperti Baca. itu, bro? Kita baca Matius 4. Matius 4 ayat Nomor 1. di bawah roh. Terus masalahnya di mana? Jangan kau terjemahan, ditipu kau. Iya, kau pakai apa? Alkitab India. Matius 4 nomor 5. Kemudian iblis Nih. membawanya. Sabar dulu. Ih, gagap kali kau. Kusuk kejang-kejang Nih. lah, biasa aja, Cuk. Apa tuh? Nih, tengok nih, Tuhan kok dibawa sama iblis sama setan, sama hantu. Yesus dibawa Alamak. oleh roh ya. Ada kata kudus, Itu kan orang yang lain bikin ya. Terus gimana ada kata ceritanya? kudus, tidak ada. Sekarang kita keterjem ke original teks. Apa itu roh? Sering original teksnya tertulis apa, Bang? Ngapain kau ke situ? Roh itu Original artinya teksnya hidup. apa, Bang? Roh itu Original artinya teksnya hidup, apa? Islam. Roh itu artinya hidup. Islam Pneuma itu ini, apa sih diberi pneuma pengetahuan ini? akan roh sedikit. Ini tak Ngerti nih, nggak ini kau? pneuma ini apa pneuma? Cuman sedikit Islam itu dikasih Pneuma pengetahuan ini tentang apa? roh. Aduh, pantas nih Islam ini. Weh Islam, roh itu diberi pengetahuan sedikit sama kau nggak dapet kau ilmunya itu Islam. Islam. Roh itu artinya hidup. Aduh, nih Allah kau ini salah nih ngasih. Dibaca ini. Sekarang kita kembalikan ya. Maka Yesus dibawa oleh berdasarkan original teksnya oleh hantu. Sekarang kau tanya, ketika ada kalimat mengatakan maka Yesus dibawa oleh Yesus yang patuh kepada yang membawa atau Yesus atau yang membawa patuh pada Yesus? Jawab. Yesus yang patuh kepada yang membawa dia atau yang membawa dia yang patuh pada Yesus? Bapak, tolong dibaca dari awal sampai akhir dulu, Pak. Jangan diambil singkat satu kalimat. Bang, saya kembali pada original teks. Berdasarkan original teksnya, Yesus yang dibawa oleh hantu. Yang kami pahami itu cuma satu Alkitab, bukan Google, dengan Pak. Bukan demikian, Google. Yesus yang patuh terhadap hantu itu. Buktinya Bapak, bisa dia dibawa sampai kepada yang burung, Bang. kami paham orang Kristen sekarang itu hanya Alkitab, bukan dalam Google dan bukan dalam internet. Biar Bapak paham itu. Oke, yang membuat kitab kalian di dalam internet ini siapa? Bukan KLAI juga? Itu udah Bapak baca Baca dari LAI juga? Matius itu sampai Wahyu dulu, Pak. Udah pernah nggak baca dulu? Kutanya Sudah Bapak. dibaca sampai Wahyudi. Udah pernah dibaca dari Matius sampai Wahyu atau belum? Sudah dikeluarin, dibilangin sampai Wahyudi kami baca. Bapak ini ngambilnya cuma dalam satu kalimat. Makanya Bapak Coba dibuka aja Pak. Kita besarkan aja dia.
Besarkan. Coba Pak buka Bible Bapak, Pak. Buka. Izin mohon maaf dulu ya. Saya naik di koma Buka Pak, tadi. buka Pak, Eh. kita supaya enak diskusinya. Tadi kan Bapak menyalahkan Bang Faruk di sini. Nah, sekarang silakan Bapak buka. Silakan Bapak open cam, buka isi Bible Bapak. Silakan. Kita pelajari, Pak. Paling celananya dibuka. Silakan, Pak. Saya memang orangnya susah Pak, kali saya bilang ke berdebat dengan Bapak Tuhan, Pak. supaya Biar diskusi Bapak ini tahu. lancar, Pak. Supaya Eh. diskusi ini lancar, Bapak buka Bible Bapak sendiri, silahkan. Ajarkan Izin- kepada kami, silahkan. Bapak Itu tidak kan menerima. disuruh buka kasih tema Bible. itu pasti udah dibaca. Pak, kamu disuruh buka Bible, kami bukan orang buka Kristen ini celana. kaget Aduh. karena kata-kata dari tadi. Nah, itu kan saya orang biasa, Pak, bukan seperti orang-orang Bapak. Sama bang, tentara Romawi pun orang biasa, tapi mereka bisa menyelipkan Tuhan bang, sama. Nggak bermodalkan orang biasa, tentara Romawi pun orang biasa itu, tapi belum orang biasa bang, Tuhan yang diselipkannya bang.